Coba deh bayangin, apa sih senjata paling dahsyat dalam sebuah revolusi? Mungkin yang kepikiran langsung senapan ya. Tapi gimana kalau ternyata senjata itu adalah sebuah buku? Nah, kali ini kita bakal ngulik Madilognya Tan Malaka. Ini bukan buku biasa loh, ini buku yang sengaja dirancang bukan cuma buat dibaca, tapi buat ngebongkar dan ngebebasin pikiran kita. Nah, pertanyaan ini dalam banget kan? Ini nih intinya pemikiran Tan Malaka. Dia percaya sebelum kita bisa merdeka secara fisik, sebuah bangsa itu harus merdeka dulu secara mental. Tapi, bebas dari apa gitu loh? Jawabannya ternyata adalah sebuah penjara yang nggak kelihatan yang dia sebut sebagai penjara pikiran. Oke, jadi apa sih sebenarnya penjara pikiran ini? Coba kita lihat ya. Tan Malaka itu kayak dokter yang ngasih diagnosis super tajam ke bangsanya sendiri. Dia ngelihat ada penyakit yang bikin kita semua lumpuh dan dia cari tahu akarnya itu apa. Nah, ini dia musuh utamanya, logika mistika. Dengerin ya, ini tuh bukan cuma soal percaya sama hantu atau kuntilanak, jauh lebih dalam dari itu. Kata Tan Malaka, ini tuh cara mikir yang bikin kita pasrah aja sama keadaan. Apa-apa dijelasinnya pakai jawaban gampang. Oh, udah takdir. Atau, wah ini pasti gara-gara kekuatan gaib. Semua masalah, dari kemiskinan sampai penyakit, jawabannya itu aja. Dan contoh-contoh ini pasti kedengeran gak asing kan? Gagal panen? Wah, yang disalahin roh penunggu. Tetangga tiba-tiba kaya? Wah, pasti piara tuyul tuh. Sakit gak sembuh-sembuh? Pasti ada yang nyantet. Nah, menurut Tan Malaka, pola pikir kayak gini nih yang bahaya. Ini yang ngebunuh nalar kritis kita dan akhirnya, ya udah kita jadi pasif, cuma nungguin nasib datang. Oke, penyakitnya udah kelihatan nih. Terus pertanyaannya, siapa orang yang cukup nekat buat nawarin obatnya? Yuk kita kenalan lebih jauh sama sang dokter. Iya, ini dia orangnya, Tan Malaka. Buat dia, revolusi yang beneran itu bukan cuma soal ganti bendera penjajah sama bendera kita sendiri. Bukan. Revolusi yang sejati itu katanya terjadinya di dalam kepala kita masing-masing. Selama pikiran kita masih dijajah sama logika mistika, kemerdekaan itu cuma ilusi, cuma ganti kandang doang. Kutipan ini benar-benar jantung dari semua pemikirannya. Kemerdekaan berpikir itu harus jadi yang pertama. Harus. Kalau enggak, merdeka secara politik itu ya cuma ganti majikan doang. Rantai di kaki mungkin lepas, tapi rantai yang di otak itu tetap ada. Dan coba deh bayangin situasinya. Ini bukan buku yang ditulis di kafe sambil ngopi santai. Bukan. Madilog ini lahir di tengah-tengah Perang Dunia Kedua, pas Tan Malaka lagi jadi buronan tentara Jepang. Selama 8 bulan, dia nyamar jadi tukang jahit sambil nulis buku ini. Jadi jelas, ini bukan sekedar buku. Ini tuh senjata yang ditempa di tengah bahaya. Oke, jadi kayak apa sih bentuk senjata pikiran ini? Yuk, sekarang kita bedah metode yang dia ciptain buat ngebongkar penjara tak terlihat itu. Namanya Madilog. Iya, Madilog. Ini bukan cuma judul keren loh, ini tuh formula. Sebuah singkatan dari 3 pilar buat ngebangun cara pandang yang ilmiah dan rasional. Materialisme, dialektika, dan logika. Yuk kita kupas satu-satu. Oke, pilar pertama, materialisme. Eits, ini bukan soal gila harta ya. Artinya simple banget, kita percaya sama apa yang nyata dan bisa dibuktiin. Ada hujan, itu proses kondensasi, bukan dewa lagi nangis. Ekonomi lagi anjlok, ya kita cari masalahnya di sistem, jangan nyalain kutukan. Jadi fondasinya itu fakta, titik. Terus yang kedua, dialektika. Ini nih, ilmu buat ngertiin perubahan. Jadi dunia ini nggak diam aja. Kata Tan Malaka, semuanya itu terus-terusan bergerak dan berubah. Ada satu ide, terus muncul ide tandingannya. Nah, dari benturan dua ide itu, lahirlah ide baru yang lebih maju. Intinya, dengan dialektika kita jadi sadar, nggak ada yang abadi. Yang pasti itu cuma perubahan itu sendiri. Dan pilar ketiga yang jadi fondasi dari semuanya, logika. Nah, ini alatnya. Ini toolkit buat mikir jernih. Kemampuan buat nyusun argumen yang benar, ngecek bukti, dan narik kesimpulan yang masuk akal. Anggap aja ini pisau bedah buat pikiran kita. Buat misahin mana fakta, mana fiksi, mana yang beneran, mana yang cuma tahayul. Tentu aja, ya ide seradikal Madilog ini gak mungkin datang tanpa kontroversi. Apalagi pas udah nyenggol isu yang super sensitif, yaitu agama. Nah, di sini nih mulai panas. Nah, ini dia nih letak perdebatannya yang paling sengit. Di satu sisi, Tan Malaka ngeritik ajaran agama yang menurut dia dogmatis, yang minta kita percaya aja tanpa boleh nanya, tanpa bukti. Menurutnya, ini sama aja kayak logika mistika.
Tapi di sisi lain, para pengkritiknya bilang, tunggu dulu, mereka ngerasa Tan Malaka ini terlalu ngegebiah uyah gitu. Dia dianggap gagal ngebedain mana ajaran agama yang murni, yang justru banyak mendorong kita pakai akal, dan mana praktek-praktek budaya lokal yang emang udah kecampur tahayul. Tapi ada satu hal yang penting banget buat dicatat nih. Menurut beberapa penafsir, Tan Malaka itu sebenarnya nggak lagi nyerang eksistensi Tuhan. Dia cuma lagi misahin jalurnya aja. Madilo kata dia itu alat buat ngertiin dunia fisik, dunia materi yang bisa kita uji. Sementara urusan iman ke Sang Pencipta, itu dia tempatkan di luar jangkauan sains. Jadi kayak dua jalur yang beda gitu. Oke, itu kan cerita puluhan tahun yang lalu. Pertanyaannya sekarang, emang masih relevan buat kita? Apa urusannya sama kita yang hidup di zaman sekarang? Perjuangannya Tan Malaka itu udah selesai atau jangan-jangan belum? Jawabannya ya jelas masih relevan. Logika mistika itu mungkin udah ganti baju, tapi intinya masih sama aja. Sekarang, wujudnya itu ya hoaks yang kita telan bulat-bulat tanpa cek dulu. Wujudnya itu algoritma media sosial yang ngejebak kita di kamar gema kita sendiri. Dan yang paling parah, wujudnya itu kebiasaan kita nerima informasi pakai emosi, bukan pakai fakta dan nalar. Nah, disinilah warisan Madilog jadi kerasa banget kan? Pesannya tuh abadi. Perjuangan buat ngebebasin pikiran kita dari hoax, dari dogma, dari cara mikir yang pasif, itu jadi tantangan kita setiap hari. Kemerdekaan berpikir itu bukan piala yang kita menangkan sekali terus udah. Ini adalah proses perjuangan yang nggak ada habisnya. Jadi setelah kita ngobrolin semua ini, pertanyaannya sekarang balik lagi ke kita masing-masing nih. Di tengah gempuran algoritma dan informasi yang bejibun ini, gimana caranya kita bisa jaga pikiran kita supaya tetap merdeka? Apa sih Madilog versi kita sendiri? Nah, ini pertanyaan yang kayaknya penting banget buat kita renungin bareng-bareng.